Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali berjumpa di masjid ini, Masjid At-Tabayyun yang semoga Allah berkahi ini, melanjutkan pengajian yang sudah kita jalani di beberapa pertemuan yang lalu, mengkaji ilmu akidah, ilmu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Tidak lain dan tidak bukan kita mempelajari ini karena berharap Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semua menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah, ya, di pertemuan yang terakhir ya, bulan Mei, sekarang sudah Juni, 1 bulan yang lalu ya, kita berjumpa. Betul ya? Betul ya, 1 bulan yang lalu, bulan Mei. Kita sudah masuk di muqaddimah yang terakhir dari kitab Ushul Ats-Tsalatsah. Karena dalam kitab Ushul Tsalatsah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan tentang 3 pokok landasan dalam agama Islam ini. Apa saja yang harus dipelajari oleh seorang muslim ya, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia wajib belajar 3 pokok landasan dalam agama ini. Harus. Salah satu dari 3 dia tak pelajari, berat. Dia akan temui kesalahan-kesalahan dan dia akan temui dalam hidupnya jurang-jurang masalah yang mungkin sulit bagi dia untuk dia selesaikan masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Singkatnya, dia tidak bisa jadi seorang muslim yang baik jika dia tidak tahu 3 pokok landasan ini. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas 3 itu, beliau mulai dengan muqaddimah dulu. Pembukaan ya, pembukaan yang sama kita sudah dibahas dan kita sudah sampai di pembukaan yang terakhir kemarin, sebagaimana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi", ketahuilah ya, semoga Allah menunjukkan kepada kalian jalan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah millata Ibrahim. Al-hanifiyah sudah kita jelaskan apa maknanya al-hanifiyah. Arti kata hanif yaitu apa? Condong. Secara bahasa, orang yang kakinya apa? X ya, menjauh kakinya. Kalau X kakinya apa? Menjauh. Kalau O kakinya apa? Mendekat ya, antara satu dengan yang lain. Asal katanya begitu, condong artinya, kakinya keluar begitu. Maksudnya hanif adalah condong kepada apa? Tauhid. Belok dari syirik menuju apa? Tauhid. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa kok agamanya Nabi Ibrahim? Pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, bahwasanya Nabi Ibrahim yang pertama karena beliau adalah apa? Nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenek moyangnya orang Quraisy, orang kafir Quraisy semua yang ada di Mekah itu keturunannya siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Makanya dikembalikan ke siapa? Ke abahnya, dikembalikan ke nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang diakui sama setiap agama. Diakui sama orang kafir Quraisy, diakui sama Nasrani, diakui sama orang Yahudi, diakui sama kaum muslimin.
Makanya sama Allah dibilang Al-Hanifiyah, ya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok dikembalikan ke Ibrahim? Kenapa kok tidak Nuh? Kenapa kok tidak yang lain? Karena Nabi Ibrahim. Jawabannya itu tadi, nenek moyangnya mereka. Yang kedua, diakui sama siapa? Sama semua agama. Semua agama mengklaim Nabi Ibrahim itu beragama sama agamanya dia. Katanya orang kafir Quraisy begitu, katanya orang Yahudi juga begitu, katanya Nasrani juga begitu. Kaum muslimin juga bilang bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah apa? Beragama Islam. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala dibantah, maka Nabi Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Ya tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi atau orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, namun beliau beragama yang hanif. Apa hanif tadi artinya? Condong kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan dari kalangan orang-orang yang musyrik, bukan Nabi Ibrahim. Dan alasan yang selanjutnya, kenapa kok Nabi Ibrahim? Karena beliau adalah yang lebih dulu oleh Allah dijadikan sebagai kekasih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kenapa lagi? Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya ya Nabi Ibrahim adalah orang yang mengajak kaumnya menyembah Allah semata. Sendiri di kampungnya berdakwah, yang lain tidak mau mendengar dakwahnya beliau. Yang mendengarkan beliau hanya istrinya sama siapa? Keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Sisanya semua memusuhi Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah apa? Takut. Sampai berujung beliau dibakar ya oleh kaumnya, ditelanjangi, ditaruh di atas ketapel, dilempar dari ketapel ke api. Dari saking besarnya mereka membuat api itu. Namun lihat tauhidnya Nabi Ibrahim. Itu para jamaah diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Saat Nabi Ibrahim itu sudah 1, 2 mau dilempar, malaikat Jibril itu datang jamaah. Katanya malaikat Jibril, alaka ilayya haja? Apakah engkau ada perlu sama ana sekarang? Minta bantuan ana? Perlu bantuanku? Kata malaikat Jibril. Kalau antum kira-kira perlu bantuan malaikat Jibril enggak? Hah? Ini sudah nih tinggal 1, 2 tinggal del dilepas loncat ke api. Malaikat Jibril datang. Perlu bantuan ana tidak sekarang? Sama Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah. Amma ilaika fala. Adapun kepadamu saya tidak butuh. Amma ilallahi fana'am. Kalau kepada Allah saya butuh. Sedahsyat apa tauhidnya beliau para jemaah ya. Kalau kita siapa yang mau bantu pada waktu itu, iya deh bantuin deh, tidak apa-apa sudah. Daripada apa? Dilempar ke api. Tapi Nabi Ibrahim apa? Bilang sama kamu saya tidak butuh. Ini bukan sama bosnya, bukan sama temannya yang kaya misalkan, bukan. Ini sudah urusannya hidup sama mati. Bukan urusannya bangkrut, tidak punya uang, bukan. Hidup sama mati. Ditanya, kamu mau saya bantu? Butuh bantuan saya? Tidak, saya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya. Tauhidnya yang menancap di hatinya Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim bilang apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Zat Tuhan yang paling pantas untuk dijadikan ya kita bertawakal kepadanya. Cukup Allah Subhanahu wa taala, ana tidak butuh sama yang lain. Aku tak butuh dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala jemaah. Allah yang menciptakan api, Allah bisa ciptakan surga dan neraka. Cuman ngurus api itu, kobaran api itu bukan apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu turunkan hujan untuk matikan apinya itu. Allah tidak butuh turunkan atau kirim angin yang kencang untuk bikin apinya mati. Allah tidak perlu turunkan salju supaya dingin, tidak perlu. Allah cuma bilang ke api, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Itu saja. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Api yang katanya orang panas ternyata tidak membakar Nabi Ibrahim. Api yang kita kenal kita pakai untuk membakar, ternyata sifat membakarnya sama Allah dicabut sementara.
Untuk siapa? Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tahu kenapa kok Nabi Ibrahim, ya, karena beliau dijadikan oleh Allah sebagai imam, ya, dan juga dengan alasan-alasan yang lain yang sudah kita sebutkan barusan. Lalu kita lanjutkan para jamaah sekalian, bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agamanya Nabi Ibrahim itu Al-Hanifiyah, agama yang jauh dari kesyirikan, condong dari syirik kepada tauhid. Apa isinya? Isinya adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Saat engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas hanya kepada Allah saja. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, wa bidzalika, dan itulah amarallahu jami'an nas, yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini untuk suatu hal yang satu ini. Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus sering-sering sama kita dikaji, ini yang harus sering-sering sama kita dicamkan baik-baik di kepala kita, bahwasanya kita hidup ini untuk siapa? Allah. Makanya ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul, wahai Muhammad, katakan, inna sholati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, salatku, ya, ibadah-ibadahku yang lain, ya, sembelih kurban dan yang lain-lain. Terus apa lagi? Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, siapapun itu. Mau malaikat, mau nabi, apalagi matahari, apalagi rembulan dan yang lain-lain, tidak boleh dijadikan bahan atau zat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga diperingatkan terus agar kita itu sadar bahwasanya semua gerak-gerik dalam hidup kita ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat untuk Allah, kita kerja untuk apa? Bisa beribadah. Kita ini kerja, kita butuh uang untuk makan, ya. Saat kita sudah makan, untuk apa? Untuk hura-hura? Tidak, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulin uang mau apa? Mau umrah, mau naik haji, mau ibadah kepada Allah, mau sedekah, mau berkurban dan lain-lain. Ujung-ujungnya kembalinya ke siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, kata beliau, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jin dan manusia dibebani oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua makhluk ini dibebani oleh Allah apa? Perintah, dikasih perintah, dibebani untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ya'budun? Illa liya'budun. Apa artinya? Artinya adalah yuwahhidun. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini, ya'budun ay yuwahhidun. Ya'budun, menyembah atau beribadah, yaitu maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih ingat dulu di pertemuan yang pertama, kenapa kita mentauhid atau ada apa di balik tauhid? Ya, salah satunya karena tauhid itu adalah perintah Allah yang paling agung kepada para hambanya. Perintah Allah yang paling besar kepada para hambanya, yaitu apa? At-tauhid. Jadi kalau ada orang masuk Islam, jangan disuruh belajar akhlak dulu, jangan. Suruh belajar apa? Ini tauhid. Kenapa demikian? Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah berapa tahun? 10 atau 13? 13 sampai 10? 13 tahun ya. Dari awal sampai
sampai tahun ke-12 Hijriah kira-kira isi dakwahnya semuanya tauhid. Mengkokohkan tauhid di hati-hati dan jiwa-jiwanya para sahabat. Makanya para sahabat lagi ngaji dikeroyok, dipukulin sampai babak belur, Abdullah bin Mas'ud ya tidak merasa sakit. Ya. Karena dia yakin apa yang dia baca itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Rasulullah yang mau terang-terangan baca Al-Qur'an di depannya orang-orang kafir Quraisy? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ana ya Rasulullah, jangan kamu. Kamu itu kecil ya, tidak punya kaum yang jaga, jangan. Kamu digebukin akhirnya mati nanti." Ayo, siapa yang mau? Dia lagi angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Jangan kata Rasulullah. Ditanya lagi sama Nabi siapa? Ana. Akhirnya saya berangkat. Baca para jamaah. Dipukulin sama siapa? Sama kafir Quraisy. Yang dibaca sama Abdullah bin Mas'ud surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, teriak dia di hadapannya orang-orang kafir Quraisy. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ya. Terus dibaca sama dia. Awalnya orang-orang itu menikmati jemaah. Lama-lama para pemimpin orang Quraisy sadar, wah ini yang dibaca nih, ini yang sama Muhammad sering dikasih tahu ke sahabat-sahabatnya nih. Akhirnya dihentikan jemaah karena dia tidak berhenti, digebukin sampai pingsan. Babak belur jemaah bonyok-bonyok. Dibawa pulang, kata Rasulullah apa? Ana bilang, jangan kamu, nanti kamu digebukin ya. Katanya Abdullah bin Mas'ud, tidak apa-apa ya Rasulullah, kalau perlu besok ana baca lagi, tidak apa-apa. Ya. Kita sekarang baca Al-Quran digebukin orang enggak? Enggak, tapi sedikit yang mau membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada jiwa-jiwanya para sahabat. At-tauhid ya. Menyembah Allah semata, buang itu sesembahan kepada selain Allah, buang itu sesembahan kepada berhala. Jangan minta-minta ke orang yang sudah mati, jangan minta-minta ke makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak menciptakan kita. Jangan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mau menjelaskan kepada kita ya. Selain beliau menjelaskan bahwasanya tauhid adalah tujuan hidup kita, beliau juga sekarang mau menjelaskan ya, apa arti dari tauhid. Kita dari kemarin bahas masalah tauhid, sekarang apa artinya tauhid? Ya. Beliau mau menjelaskan itu. Beliau menjelaskan bahwasanya wahwa tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah. Artinya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Maksudnya apa? Semua ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari tauhid apa? Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam apa? Beribadah. Ini intinya. Semua ibadah apapun itu, doa, sholat, tawakal, ikhlas, berharap, apalagi zikir, sembelih hewan, semua ibadah. Selama kita tahu, oh ini adalah satu ibadah, tidak boleh ditujukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari at-tauhid. Dan sebaliknya, syirik itu ya, adalah apa? Da'watu ghairuhu ma'ahu, atau da'watu ghairihi ma'ahu. Saat seseorang beribadah dan membelokkan ibadahnya kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Jadi bukan orang yang berbuat syirik ini bukan orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Sudah kita jelaskan. Jadi syirik itu dia menyembah Allah tapi ditambah sama dia menyembah yang lain juga. Dia menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia juga sembelih kurban untuk apa? Mentakzim, mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, bangun jembatan, sembelih apa? Sapi, dicor sapinya di dalam pondasi. Sapi dibagi-bagi ke kaum muslimin, bagi-bagi ke fakir miskin, ini enggak, dicor di dalam apa? Di dalam jembatan. Jembatannya belum berapa tahun rubuh. Katanya mereka, oh sapinya kurang banyak.
Na'udzubillah. Berdoa angkat tangan, wahai wali fulan, aghithna, tolong kami, wahai imam fulan sudah mati imamnya, tolong kami, imamnya tidak tahu ada di mana, tolong kami. Ini inti dari kesyirikan dan syirik akbar, syirik yang paling besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari apa? Keislaman. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Doa, bahkan doa itu adalah intisari dari ibadah, itu adalah apa? Doa. Kita lihat saat kita sholat, doa semua isinya. Jadi inti dari ibadah itu adalah doa. Saat seseorang berdoa minta kepada selain Allah, minta juga kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Dan kita tahu kesyirikannya adalah dosa, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali orang itu bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Kalau dia tidak bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama Allah mau diazab atas dosa selain syirik, Allah akan azab. Kalau Allah mau ampuni, Allah akan ampuni itu. Kecuali apa tadi? Syirik. Harus tobat. Harus berlepas diri dari yang namanya apa? Kesyirikan. Ya. Jadi apa tadi? Arti dari tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan sebaliknya, kesyirikan adalah kebalikannya. Ya. Ini adalah larangan yang terbesar yang dilarang oleh Allah kepada setiap makhluk dan setiap hamba. Apa itu? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala saat ia menyembah Allah dan juga dia menyembah sesuatu yang lain bersama sesembahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau bahasa Indonesianya menduakan. Ya. Menduakan ya tidak menafikan yang satu, tidak milih salah satu. Jadi sama-sama, bareng-bareng. Ya. Artinya sekutu, atau mentigakan, atau mengempatkan, intinya begitu. Ya. Para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, dahulu Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar? Ya. Katanya Rasulullah apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Saat engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Sekutu bagi Allah. Malaikatkah dia, nabikah dia, mataharikah dia, rembulankah dia, bintang-bintangkah, apikah, semua yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disembah, kata Rasulullah SAW. Itu dosa yang terbesar. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka itu beribadah, umrah juga, haji juga sama, tawaf sama, setiap tahun. Ya. Mereka datang ke Mina, ya tinggal di Mina, haji, naik haji. Cuman masalahnya mereka menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang mendakwahi mereka, memerintahkan mereka untuk mengatakan apa? Ya kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang paling patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi satu? Mereka meyakini ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka yakin. Kata Allah SWT, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Mereka akan bilang Allah yang jawab. Kata Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah ceritakan. Makanya nama-nama mereka ada yang namanya Abdullah. Ya. Kalau bersumpah demi Allah kata mereka. Benar ya? Mereka juga ditemukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sedang naik bahtera di ombang-ambing di tengah laut, ya, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, ikhlas hanya untuk Allah doanya.
Mereka lupa sama berhala-berhalanya. Mereka lupa sama Tuhan-Tuhan yang lain yang sama mereka disembah. Mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Namun, kata Allah, kalau sudah dia selamat, kembali ke daratan, fa'idahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat apa? Syirik kepada Allah. Mereka kembali lagi menyembah apa? Berhalanya. Ya. Dahulu juga mereka itu para jamaah sekalian, kalau haji sama bilangnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka ngomong seperti itu. Ya. Saat mereka ngomong begitu sama Rasulullah dibilang qattun, ya, wailakum qattun. Ya, sudah, cukup. Jangan ditambahin lagi itu talbiyahnya. Benar sudah kata Rasulullah itu. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Aku datang kepadamu ya Allah, la syarika lak, tidak ada ya sekutu bagimu ya Allah. Labbaik, kami datang. Kata Rasulullah, udah benar, cukup tuh. Tambahannya bukan innal hamda, bukan. Kalau kita kan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalau mereka sama mereka ditambah. Apa tambahannya? Kata mereka, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Apa tambahannya? Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ya. Jadi ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, kata mereka. Kata Rasulullah, stop, sama mereka ditambah. Kecuali sekutu yang engkau izinkan ya Allah. Wa ma malak. Ya. Dan sekutu yang engkau izinkan dan dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Jadi kata mereka, Allah itu mengizinkan ada benda-benda atau makhluk-makhluk yang dijadikan sekutu. Itu pemahaman mereka seperti itu. Ya. Sama Rasulullah di stop, tapi mereka terus lanjut. Ya. Ini bukti kesyirikan mereka, bahwasanya mereka itu juga menyembah Allah, tapi mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang sama Rasulullah diperangi, dan ini yang sama Rasulullah apa? Didakwahi. Jadi jangan dipikir orang yang berbuat syirik itu tidak menyembah Allah sama sekali, tidak. Rasulullah itu diutus kepada orang yang menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu dicamkan baik-baik. Ya. Jadi jangan kaget ibu-ibu dan bapak-bapak kalau lihat orang sholat kok dibilang musyrik. Iya, kalau dia berdoa minta-minta kepada selain Allah, dia musyrik berarti. Ya, dia pelaku kesyirikan. Kalau sudah disampaikan ke dia, sudah difahami tapi masih berbuat begitu, bisa-bisa dia keluar dari agama Islam, kafir. Karena apa? Sama dia sama orang-orang terdahulu kafir Quraisy. Minta kepada kuburan. Ya. Apa bedanya itu kuburan sama berhala? Apa bedanya? Benda mati, ya orang sudah dikubur, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya diminta-minta. Padahal mungkin orang yang dikubur itu perlu doa kita. Minta mbah saya mandul tidak punya anak, mungkin mbahnya juga dulu tidak punya anak. Ya. Miskin minta rezeki, mungkin dia juga miskin tidak punya apa-apa dulu saat hidup. Bahkan lebih parahnya lagi, karena sudah seperti ini dijadikan bisnis para jamaah. Wallahi, dulu ada kuda mati ditabrak di pinggir jalan jamaah. Dipinggirkan ke pinggir jalan, ya karena bau ya bangke, akhirnya digaliin lubang, dimasukkan ke dalam tanah, ditutup. Ada orang yang oportunis bahasanya ya, cari kesempatan dalam kesempitan, dikasih lah kayak apa penutup gitu penguburan, diangkat kuburannya, dikasih ini, dipikir orang kuburan wali siapa, datang semua ya ke situ, nyemplung uang kalau mau datang ke situ. Ternyata apa isinya? Kuda. Ya. Ini pengakuan orang-orang yang bekerja begitu dulu, yang sudah tobat, ngaku kuda isinya. Ada orang mati, ya dari kuburannya itu keluar aliran air. Itu kalau mau ambil air itu harus bayar. Sekian mili, sekian harganya. Ya. Air sumur, ya, dimasukin pipa, dilewatin pipanya di dalam kuburannya itu, terus dikeluarin di sana. Langsung apa? Kalau mau beli apa? Bayar. Entah lebih murah atau lebih mahal dari air Zam-Zam, Anda tidak tahu harganya. Ya, ini yang sedang dipasarkan di negeri kita. Ya. Nanti bisa sembuh, yang tidak punya jodoh cepat datang jodohnya lah, apa disuruh minum air itu. Subhanallah. Yang ngasih jodoh itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau sakit menyembuhkan siapa?
Allah SWT. Betul kita disuruh berobat, betul, tapi kita tidak boleh bertawakal sama hal-hal seperti itu. Akhirnya orang bertawakal sama selain Allah, bertawakal kepada air. Tidak boleh jamaah, tidak boleh. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bahwasanya kita dilarang untuk berbuat syirik. Dalilnya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, tertulis dalam halaman 20 yang punya buku, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, ini perlu dibahas ayatnya sedikit. Di sini ada kata-kata wa'budullaha dan sembahlah Allah semata. Wala tusyriku, bunderin tuh kata wala tusyriku bihi syai'an, bunderin lagi syai'annya itu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau melarang kita untuk agar kita tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Arti gampangnya begitu. Tapi kalau sama kita mau diperdalam lagi, kita akan temui di dalam ayat ini tersirat larangan yang sangat tegas dari bentuk katanya dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala bilang la tusyriku, dan di situ nanti ada kata syai'an. Berarti ini namanya dalam bahasa Arab nakirah fi siyaqin nafi, sifatnya umum. Maksudnya apa? Jangan jadikan apapun sekutu bagi Allah. Apapun itu. Ya, itu kata syai'an itu bermakna kamu tidak boleh menjadikan apapun sebagai sekutu Allah. Mau nabi, mau malaikat, mau apa tadi? Matahari, mau api, apapun itu tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata la tusyriku itu juga bersifat umum, yang maknanya adalah apa? Kamu tidak boleh berbuat syirik sama sekali, mau syirik besar, mau syirik kecil, mau syirik khafi, mau syirik jali, syirik besar, syirik kecil, syirik yang sembunyi-sembunyi, dan syirik yang terang-terangan. Semua model kesyirikan tidak boleh, dan semua objek kesyirikan tidak boleh diambil dari kata apa tadi? Syai'an. Jadi kata la tusyriku maksudnya apa tadi? Tidak boleh menyekutukan Allah dengan bentuk apapun syiriknya, mau syirik besar, mau syirik kecil, mau yang terang-terangan, mau yang sembunyi-sembunyi. Itu dari kata apa? La tusyriku. Dari kata syai'an, tidak boleh menjadikan apapun sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau dia malaikat, mau dia nabi, mau dia bulan, mau dia matahari, mau dia siapapun itu, tidak boleh. Paham ya, Pak? Kita lanjutkan ke halaman 21. Fa idza qila laka, maka jika dikatakan kepadamu, mal aslu atau mal usul ats-tsalatsa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa itu pokok agama yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya? Fakul, maka katakanlah, kata Syekh Abdul Wahab, ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba terhadap Allah, Tuhannya. Wadinahu, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan pengetahuan seorang hamba akan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Islam harus tahu itu. Dan ini 3 pertanyaan yang nanti akan dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang menjadi judul bukunya. Apa judul bukunya? 3 pokok landasan dalam Islam. 3 ini. Pengetahuan hamba tentang Allah, pengetahuan tentang hamba tentang agamanya, pengetahuan tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam harus tahu ini 3. Sayangnya orang Islam di zaman sekarang tidak tahu 3-tiganya, atau tidak tahu 2, atau tidak tahu 1, bolong. Ada yang bolong. Ya. Tahu Allah, tahu Nabi Muhammad, tapi tidak tahu isi dari ajaran agama Islam apa. Tahu agama Islam secara umum saja, tapi tidak mengenali Allah secara benar, tidak kenal sama Rasulullah SAW dengan baik. Akhirnya dia tidak cinta sama Allah. Kalau minta-minta tidak sama Allah, masih ragu sama Allah. Na'udzubillah.
Tidak cinta sama Rasulullah sehingga dia bisa ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak kenal. Makanya 3 ini juga yang nanti kelak akan ditanyakan kepada seluruh manusia saat dia mati nanti. Masuk ke alam apa? Barzakh, dikubur, datang malaikat. Yang ditanya apa? Yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sama persis nih. Pengetahuan tentang siapa? Allah tadi. Nanti ini akan ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang kedua siapa? Madinuka? Apa agamamu? Yang ketiga pertanyaan apa? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Perlu diketahui juga para jamaah, yang bisa menjawab nanti itu hanya orang yang beriman, yang di setiap harinya di kepalanya isinya Allah, Rasulullah dan agama Islam. Itu yang bisa jawab, yang jujur keimanannya. Bukan hanya pengetahuan, ilmu pengetahuan saja yang bisa jawab. Kalau kita sekarang ditanya bisa jawab. Apalagi lebih parahnya banyak orang sudah mati sebelum dikubur, sebelum ditutup kuburannya, nanti kalau ditanya jawab ya. Oh, enak betul, dikasih contekan. Ya. Kalau ditanya siapa Tuhannya Allah, kalau ditanya siapa nabinya Nabi Muhammad, semudah itu gitu. Ilmu pengetahuan yang hanya ilmu-ilmu saja tidak bisa jawab pertanyaan ini. Ya. Buktinya orang munafik, ya, KTP-nya dulu itu KTP-nya Islam ibaratnya zaman sekarang. Ya. Mereka sholat sama Nabi, mereka dengar kajiannya Nabi, kadang-kadang ada yang ikut sampai berjihad sama Nabi, tapi apa? Munafik. Tapi kata Rasulullah apa? Wa ammal munafik. Di riwayat yang lain, adapun orang-orang kafir, kata Rasulullah, saat ditanya dalam kuburnya bilang apa? La adri, ngeblank, tidak bisa jawab. Kayak orang bingung ya. Kayak orang kalau bingung begitu, loading lama dulu. Filenya itu hilang jemaah. Dia tahu, tapi sama Allah dicabut, filenya hilang, tidak ada di atas kepalanya. Terus dia bilang, sami'tun nas yaqulun, aku mendengar orang-orang itu ngomong begini, Allah ya, fakultuhu, lalu aku tiru, kata dia. Dipukul sama malaikat jemaah. Suara pukulannya lebih dahsyat dari apa? Petir ya. Berarti ya, ini bukan hanya orang tahu atau tidak tahu, tapi siapa yang mengimani? Siapa yang jujur beriman kepada Allah karena dia tahu, kenal sama Allah. Dia kenali siapa Tuhannya. Dia betul-betul ikhlas beribadah untuk Allah. Lalu dia kenal siapa nabinya. Ittiba, ya, diajarin nabi atau tidak nih? Ini kita mau beribadah sama nabi, diajarin atau tidak? Cinta, ingin meniru Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam beragama. Sampai-sampai ada sahabat para jamaah, setiap lewat salah satu jalan dia kencing di situ. Ana lupa nama sahabatnya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, apa Abdullah bin Umar? Ana lupa. Salah satu di antara para sahabat yang masih muda, setiap lewat sana dia kencing di situ. Ditanya sama sahabat, kenapa kamu kok setiap lewat sini kencing ya? Dulu ana lihat Rasulullah pernah kencing di sini. Dipikir sunnah sama dia ya. Subhanallah. Dari saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditiru sama dia Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kenal. Kita tidak kenal sama Nabi, sulit kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat kita meniru Rasulullah SAW. Kita tidak kenal sama Rasulullah SAW. Jadi kalau disampaikan ini hadisnya Nabi, ini Rasulullah, oh kan katanya imam ini dan imam itu begitu, kan katanya fulan dan fulan begitu. Ya, sudah disampaikan ke dia hadis Nabi, ini loh jelas hadisnya. Rasulullah bilang seperti ini, dia masih mau belok-belok ke barat ke timur. Kenapa? Mungkin tidak cinta sama Rasulullah SAW. Dan dia tidak mau menjalani syariat-syariat Islam dengan benar. Ya. Kenapa? Tidak tahu sama syariat Islam, tidak tahu sama dalil-dalilnya, tidak ngerti, membuat apa tidak tahu. Akhirnya apa? Tersesat akhirnya. Para jamaah yang subhanahu Allah, dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya 3 ini wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, dan juga tidak lupa, jangankan orang munafik, orang kafir aja sekarang juga apa? Sudah tahu tentang Islam. Assalamualaikum gitu. Banyak ada orang kafir bilang, ya kan? Kadang-kadang dia bilang, oh insya Allah bisa gitu. Padahal kafir dia. Ya.
Lebih parah lagi anak ngomongnya aneh sama ente ya ngomongnya. Aneh kayak orang Arab sudah ya. Assalamualaikum ya. Id Mubarak katanya. Selamat apa? Lebaran kata dia. Minal aidin wal faizin kata dia. Padahal orang kafir. Sudah tahu semua. Ya insya Allah ngomong. Tapi apa? Apakah dia juga bisa jawab nanti di kuburan kalau ditanya? Tak bisa jawab. Berarti ini bukti yang bisa jawab adalah orang yang apa? Menancap keimanan dalam dirinya, yang kesehariannya selama hidup kembali ke Allah atau ke Rasulullah SAW atau ke agama Islam. Ini yang ada di kepalanya setiap hari. Ana beribadah untuk Allah, saya meniru Rasulullah SAW, dan ya aku pelajari agama Islam, aku amalkan agama Islam ini. Insya Allah mereka-mereka yang dipermudah untuk menjawab pertanyaan ini kelak di kuburnya. Lalu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza qila laka, dan juga jika dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, faqul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang mentarbiyahku. Apa artinya mentarbiyah? Ini kata rabbani ya. Wa rabba jami'al alamin ya. Rabba yurabbi. Artinya apa? Mentarbiyah. Tarbiyah. Apa artinya tarbiyah? Ya. Tarbiyah itu ya bisa diartikan, ini diambil dari kata apa tadi? Rububiyah ya. Rabb ya. Itu kembalinya kemana? Tarbiyah. Ibu mentarbiyah anak. Anak mau tanya sama ibu-ibu sekarang, mentarbiyah anak itu anaknya diapain aja, Bu? Dikasih makan, ya kan? Diurusin bajunya, ya, makannya diurusin, pendidikannya, kebutuhannya dipenuhi, betul ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah kita. Yang ngasih rezeki abah kita, yang ngasih rezeki ibu, yang bahkan lebih dahsyat lagi menciptakan kita dari tidak ada menjadi apa? Ada. Kita dulu tidak pernah disebut sama orang. Bapak, Anda sering ketemu sama bapak. Siapa namanya? Pak siapa? Pak Nedi. Umur berapa, Pak? 60 tahun. Pak Nedi 61 tahun yang lalu pernahkah disebut namanya sama orang? Ada atau tidak di atas muka bumi ini? Tidak ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun, dalam surat Al-Insan, minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia hinum minad dahri, ya, salah satu waktu atau ada satu waktu yang mana dia itu, manusia itu tidak pernah disebut sama orang manapun. Dengan kata lain, tidak ada di atas muka bumi ini. Lam yakun syai'an madhkura. Dia tidak pernah menjadi orang yang disebut-sebut namanya sama orang. Ana tidak pernah disebut-sebut sama orang mungkin 35-36 tahun yang lalu, ana belum ada. Tidak pernah disebut namanya sama orang. Pak Nedi juga sama, 61 tahun yang lalu, 62 tahun yang lalu, beliau mungkin tidak ada di atas muka bumi ini. Dan kita semua sama begitu. Lalu kata Allah apa? Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, itu kata Allah SWT. Siapa yang ciptakan? Allah. Min nutfatin amsyaj, dari satu tetes air yang hina, yang lengket itu. Nabtalih, untuk kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar, kami jadikan dia bisa melihat. Siapa yang ngasih penglihatan kita? Siapa yang bikin kita bisa mendengar? Siapa yang bikin kita bisa berbicara? Siapa yang bikin kita bisa berketawa terbahak-bahak? Siapa yang bisa bikin kita menangis? Siapa yang kasih rezeki setiap hari? Siapa yang beri kesehatan? Siapa yang menciptakan oksigen yang bisa kita sedot setiap hari? Gratis. Wallahi orang sakit jamaah, pakai tabung oksigen mau nafas, tidak bisa nafas. Kadang sudah parah, dijemput pakai ventilator sampai ke dalam, dikasih paru-parunya supaya bisa nafas. Kita tidak perlu nafas bebas.
Siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuhan kita yang mentarbiyah kita, mengurusi, menciptakan, menjaga, mengayomi, memberi rizki, mencukupi kebutuhan dan yang lain-lain. Semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang paling patut untuk disembah. Kalau misalkan malaikat itu juga ikut menciptakan kita, ikut memberi rezeki kita, sembah malaikat juga. Kalau memang matahari itu yang juga menciptakan kita, memberi rezeki kita, mentarbiyah kita, mencukupi kita sembah juga. Tuhan berarti. Masalahnya semua itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lain yang pantas untuk disembah melainkan hanya Allah semata. Dan dilarang sama Allah kita ini untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tahu di sini bahwasanya ada yang namanya apa? Ar-rububiyah. Rububiyatullah. Apa maksudnya? Ya itu tadi, bahwasanya Allah yang mentarbiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, Allah yang memberi, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, ada matahari. Kalau matahari ini tidak pernah ada sekarang, tenggelam dan tidak pernah kembali, jadi apa atas muka bumi ini? Mungkin kita mati kedinginan semua. Bayangkan kalau Allah tidak turunkan hujan dari langit, mau makan apa kita jemaah? Padi dan beras tidak ada. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah beri kepada kita nikmat-nikmat yang mungkin tidak pernah kita minta kepada Allah. Pernahkah kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami nikmat, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Pernah kita minta? Tidak pernah kita minta, tapi sama Allah dikasih. Tapi saat sama Allah dikasih, kita lupa sama Allah. Kita berikan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, ini adalah dosa yang paling besar ya, saat kita ini durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada seorang istri sama suaminya dicukupkan, dikasih hadiah setiap hari, dihidupkan dengan layak, dikasih rumah, dikasih pakaian yang bagus-bagus, ternyata dia taatnya sama lelaki lain. Marah enggak suaminya? Marah. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang didik kita dari kecil, mencukupkan, ngasih makan, ngajarin ngomong, ngajarin jalan, ibu kebanyakan. Bapak-bapak sibuk di luar bekerja. Ibu. Terus kita durhaka sama ibu. Dosa enggak jemaah? Dosa. Ibu kita terima enggak? Enggak terima. Gimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan ibu kita, yang ngasih rezeki kita, ngasih rezeki ibu kita, ngasih kesehatan ke kita, ngasih waktu, ngasih bisa ketawa, bisa lihat, bisa makan, bisa minum, buang air besar dan lain sebagainya. Sudah antum bayangin aja, antum tidak bisa buang air besar, bagaimana rasanya? Anggap semua nikmat tidak ada. Anggap semuanya ya tidak ada. Cukup satu, coba. Tidak bisa buang air besar. Jangan kita bahas nikmat melihat, nikmat bisa mencium bau misalkan. Jangan. Coba, tidak bisa buang air besar aja, coba bahas. Apa yang akan terjadi? Insya Allah tidak sampai 10 hari meninggal kita jemaah. Racun semua isinya apa? Badan kita ini. Bagaimana Allah ciptakan kita dengan sempurna. Dan dijelaskan oleh para ulama, dari saking dahsyatnya Allah itu menciptakan. Allah ciptakan manusia ini dengan 4 cara. Dan 4-4-nya ada semua. Allah menciptakan manusia Allah menciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia bukan tanpa bapak dan tanpa ibu Nabi Adam, tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Jadi siapa? Nabi Adam. Allah menciptakan manusia dari laki-laki saja tanpa wanita. Siapa? Hawa. Allah menciptakan manusia dari perempuan saja tanpa laki-laki. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah menciptakan dari wanita dan laki-laki. Siapa? Ya kita semua ini. Lengkap semua ada. Ya. Siapa yang bisa? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, jika kita ditanya, siapa Tuhanmu? Maka jawabannya tadi apa? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah yang mentarbiyah kita.
mentarbiyah semua alam semesta, diatur sama Allah sedemikian rupa. Ada malam, ada siang, ada musim kering, ada musim hujan. Kadar oksigen sebesar apa untuk bisa kita hirup? Ya. Bayangkan jamaah, laut sama Allah dibikin asin. Anda pernah dengar satu ilmuwan, ya, dari saking takjubnya, ini muslim, saking takjubnya sama laut, asin, dan kadar keasinannya itu khusus air laut. Pas keasinan, tidak terlalu dahsyat, tidak terlalu ringan. Jadi ikan bisa hidup di situ. Tidak kayak laut mati. Laut mati kadar keasinannya terlalu tinggi. Yang ada di perbatasan Yordania sama Palestina, itu keasinannya di atas rata-rata. Tidak ada makhluk hidup, makanya dibilang apa? Laut mati. Tidak bisa, ikan tidak bisa hidup di sana. Orang di sana lama-lama mati. Orang yang kena matanya terlalu lama bisa buta. Kulit kita masukin tangan kita ke air itu perih jemaah. Jadi kering-kering, ada luka-luka kecil yang tidak bisa dilihat sama mata, itu perih kena air laut mati itu. Dibahas sama ilmuwan ini. Katanya dia, coba kalian bayangkan kalau laut itu airnya tidak asin. Laut itu akan menjadi sumber penyakit dan manusia di atas muka bumi ini akan kena virus semua. Kenapa? Bayangkan ada berapa juta ikan-ikan mati, bangkai-bangkai ikan yang dinetralkan sama air asinnya laut itu. Bayangkan ya, Pak. Ya. Laut yang seluas itu, kalau ada satu bangkai mau dicari, tidak mungkin. Dibiarin sudah bangkai, tapi tenang. Laut tidak menyebarkan virus. Karena virusnya, bakteri-bakteri itu dibunuh langsung sama apa? Sama garam. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahsyat para jemaah sekalian. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita ini Allah, ya, dahsyat. Azim, sangat besar. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Ya, Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak butuh sama kita, jemaah. Jangan dipikir Allah butuh sama kita. Tidak butuh Allah sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq." Tidaklah kalian melihat, kata Allah, saat Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Bumi yang sama Allah dijadikan hampar, dijadikan ya mudah bagi kita untuk berjalan di sana. Dikasih pasak-pasak bumi ini, dikasih gunung-gunung supaya tidak bergoncang, supaya tidak tertiup angin kita semua ini. Ada penahannya. Langit yang 7 lapis sama Allah dijadikan seperti atap, ya. Tidak ada tiangnya. Khalaqas samawat bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit yang berlapis-lapis itu tanpa ada tiangnya. Ini masjid, kalau tiangnya ini sama kita dipotong, jatuh masjidnya, jemaah. Ini jatuh ada di bawah semua. Langit tidak perlu. Tanpa. Ya. Dan juga tidak ada pengaitnya, pengikatnya di atas, tidak ada. Tergantung. Gantung sama apa? Tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ya. Subhanallah. Langit berwarna biru, indah dilihat, enak di mata kita. Allah ciptakan di atas muka bumi, hijau-hijau. Banyak jamaah, orang dari Arab sana yang punya gangguan penglihatan gara-gara tidak pernah lihat yang hijau-hijau. Bukan hijau-hijau duit jamaah ya. Jangan salah ya. Jadi banyak orang-orang yang dari sana punya gangguan penglihatan dibawa ke Indonesia atau ke negeri-negeri tropis. Kata dokternya, ini suruh lihat yang hijau, suruh lihat pemandangan hijau. Beberapa waktu, seminggu, 2 minggu, insya Allah sembuh. Datang ke sini, lihat hijau-hijau, sembuh jemaah. Kalau kita sembuh, kalau lihat hijau-hijau duit ya sembuh semuanya. Tarik nafas, lega. Alhamdulillah, kata dia. Subhanallah. Allah menciptakan. Ya. Sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya sama orang, siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantang dan dengan tegas kita mengucapkan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah yang kami sembah, dialah yang aku sembah, dan tidak ada yang lain yang kami sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.
hanya Allah zat yang paling pantas untuk dipuji. Yang pertama, yang paling pantas dipuji. Yang kedua, bahwasanya pujian itu yang pantas, ya, pujian-pujian yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi kan Ustadz, kadang kita memuji istri masakannya enak sama kita dipuji. Benar kan? Apa bapak-bapak tidak pernah memuji masakan istri? Apa tidak pernah enak masakannya? Ada orang pinter, oh Masya Allah kamu pinter, oh Masya Allah kamu jago begini. Tapi jangan lupa kita ngomong apa? Masya Allah, sama kita dikembalikan ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita muji orang, muji makhluk, kita kembalikan pujiannya kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah yang bikin dia itu bisa apa? Hebat. Allah yang bisa, yang bikin dia memiliki kelebihan. Sehingga kita puji dan kita kembalikan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak pakai sudah. Kalau Allah yang kita puji sudah. Memang Allah lah zat yang paling pantas untuk dipuji dan seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan, wa kullu ma siwallahi alamun, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Karena Allah bilang alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Berarti yang selain Allah adalah apa? Alam. Makanya Syekh menekankan wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari apa? Dari alam itu. Makanya disebutkan juga bahwasanya kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Semua yang selain Allah itu adalah apa? Makhluk. Pohon, langit, arsy, ya, kursi, kolam, semua, lauhul mahfud dan lain-lain, ya, semuanya adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian Allah, kita pindah ke halaman yang selanjutnya. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, ya, jika dikatakan kepadamu, kamu tahu bahwasanya itu Tuhanmu, dari mana kamu tahu itu? Sekarang ya, ini bantahan kepada orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya apa? Tuhan. Kalau kamu ditanya, tadi kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya siapa? Allah. Yang apa? Yang Rabbani, yang mentarbiyah seluruh alam semesta ini, diatur sama Allah semua di alam semesta. Ya, bumi muter ada orbitnya, ya tidak pernah nabrak ini, ya. Sampai kita bisa tahu kapan nanti ada gerhana bulan, kapan gerhana matahari. Kenapa? Karena semuanya apa? Berputar. Sama Allah diperintah untuk kamu tempatnya di sini, jalannya ke sini. Kamu jalannya ke sana, kamu muternya ke sini. Di situ-situ aja, dia tidak berantakan ke sana kemari. Kalau memang matahari atau bumi itu Tuhan, misalkan matahari Tuhan, ya, dia akan berkehendak semau-mau. Dia besok akan nabrak ini, dia besok akan nabrak itu. Tapi ternyata tidak. Wa kullun fi falaki yasbahun, kata Allah. Semua ya di alam semesta ini, di apa, langit semuanya ada orbitnya semua. Dan mudah dikenal, ya. Makanya bulan itu kalau enggak 29 30, ya kan? Karena muternya ya di situ-situ aja. Kalau memang dia Tuhan, dia bisa berkehendak, oh enggak, bulan ini 15 hari aja. Ya, bulan depan 30, bulan depannya 23 misalkan. Tapi tidak bisa. Sama Allah semua diatur. Ya, bintang yang sekian banyak. Anak mau tanya, ada yang bisa ngitung berapa jumlahnya bintang? Coba tanya sama Syekh Google, coba cek. Coba kita buka, berapa jumlahnya bintang? Karena penasaran juga. Lihat, ini lihat. 200 seksatriliun. Nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24 tambah 2. 26 nolnya. Sulit dibayangkan kata yang nulis. Mungkin yang nulis ngarang ini. Bayangkan jemaah. Tidak ada yang bisa ngitung bintang, tidak ada. Ini ngarang ini.
Bisa 0,000 kok bisa? Kenapa ada 1 atau 2 atau 3 jadi tengah-tengah ya? Ngarang ini. Itu pun kalkulator tidak mampu untuk ngitung. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di salah satu galaksi yang sama katanya. Ada di galaksi yang berbeda berapa? Tidak tahu jamaah. Galaksi itu ternyata masih ada galaksi-galaksi lain yang banyak. Terus galaksi yang banyak ini berada di dalam satu tempat. Dan tempatnya ini masih ada banyak lagi. Terus tidak selesai. Manusia tidak bisa mikir ke sana. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi dulu itu para jamaah saat kita masih kuliah di Madinah dulu ada Museum Asmaul Husna namanya. Sekarang masih digarap belum selesai. Dulu sempat digarap tapi kurang besar mungkin tempatnya dan kurang bagus. Jadi mungkin sekarang digarap. Tapi yang sekarang digarap Museum Sirah Nabawiyah dulu ya, sudah jadi, kita bisa masuk kalau umroh ke sana. Nah, di sebelahnya nanti ada museum namanya Asmaul Husna. Lagi on progress, masih ya dikerjain. Dulu kita masuk ke situ. Pertama kali masuk ke sana, kita dimasukkan ke dalam ruangan yang ruangannya itu setengah lingkaran. Kita disuruh berdiri di lingkaran yang bundar begitu, setengah lingkaran berarti kan gini ya, gini terus bulat gini. Ya, di yang lurus itu layar besar. Mungkin lebarnya layarnya itu dari tiang ini ke tiang ini mungkin. Ini, 2 tiang ini. Ya kira-kira layarnya lebarnya 6 meter lah. Tinggi layarnya mungkin 3 meter. Besar pokoknya. Ruangannya besarnya segitu, jadi kita ngelihat itu temboknya layar semua. Di situ dikasih lihat ada seseorang yang sedang duduk ngaji pegang Al-Quran begini nyender di tiangnya Masjid Nabawi. Tahu ya? Masjid Nabawi banyak tiangnya kan? Banyak orang biasanya nyender di situ. Rebutan cari senderan. Kebiasaan para jamaah seperti itu. Meskipun di sini juga sama sebenarnya. Dia lagi ngaji duduk. Di atasnya ada kamera. Jadi seakan-akan kamera itu lagi nyorot orang yang lagi ngaji itu yang ada di Masjid Nabawi. Jadi dilihat dari atas gitu. Terus kameranya mundur jemaah, naik ke atas. Di sebelahnya ada hitungan kilometernya. Naik ke atas terus. 1 kilo. Terus naik pelan-pelan, 30 meter. Kelihatan atapnya Masjid Nabawi. Naik lagi ke atas, 100 meter, kelihatan semuanya Masjid Nabawi. Terus naik ke atas, hilang Masjid Nabawinya. Kelihatan kota Madinah semua. Terus kelihatan Arab Saudi. Terus hilang orangnya, tidak kelihatan lagi. Baru hitungan belum 1 kilo. Orang yang tadi ngaji hilang, tidak kelihatan. Masjid Nabawi kecil, Masjid Nabawi kelihatan. Terus sampai keluar angkasa, hitungan sekian puluh kilo, naik terus ke atas, sampai bumi kecil, terus naik sampai buminya tidak kelihatan. Terus terakhir dibilang sama dia, ya, di mana Anda? Ya. Dia mau kasih tahu, kita ini makhluk lemah, kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Tuhan kita Allah itu Maha Esa dan Maha Agung, ya, yang menciptakan itu semua. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ya dikasih rezeki umroh, insya Allah nanti masuk ke situ. Harus. Banyak orang keluar dari sana nangis jamaah. Ana masuk ke situ karena dikasih tahu orangnya nangis-nangis, orang Jawa. Masuk, ana tunggu di pintu keluar. Nangis, loh Pak, kenapa Pak? Kata bapaknya, acur katanya, hancur maksudnya kan? Ya Allah, kenapa Pak? Hancur kata. Penasaran loh, kok hancur, ada apa ini? Ana pikir museumnya hancur gitu. Ternyata masuk betul jemaah. Lepas dari ruangan itu kita dikasih lihat orbitnya bumi. Dikasih lihat matahari besar di satu ruangan kaca. Terus dikasih lihat planet-planet yang bisa dijamah sama manusia, yang pernah terdetek sama mesin sama manusia. Ternyata bumi itu kecil jemaah. Dibandingkan sama Saturnus, ya Jupiter dan lain-lain, kecil bumi ini ternyata. Ternyata matahari itu salah satu bintang yang kecil juga. Ada yang lebih besar lagi. Kita dikasih lihat mataharinya kayak gelas ini besarnya di sini. Ada yang lebih gede lagi kayak meja ini besarnya. Ya Allah. Habis lihat itu, kita nganga lihat itu. Hah? Ternyata kecil. Terus kita noleh ke belakang.
ditaruh fotonya ikan paus yang terdeteksi paling besar. Wallahi jamaah, ana berdiri di depan mulutnya, kecil ana. Jadi satu lorong itu panjang ikan paus. Fotonya itu 1:1, sesuai sama besarnya. Jadi kita ini ber-20 atau ber-50 orang dilep sekali sama ikan paus, habis semua. Tidak ada sisanya. Sudah, nanti kita jalan ada tiang tinggi. Ternyata tiang itu di baliknya ada foto batang pohon. Besar batang pohon. Kita dikasih lihat di sebelah batang pohon itu ada orang. Segini tuh orang jamaah besarnya. Batang pohonnya segini, orangnya segini juga. Dibilang ini ada di pegunungan di Alaska, ya, pohon-pohon terbesar di dunia. Itu batang pohonnya, itu pohon itu jamaah itu kayak masjid ini besarnya ini. Muter itu batang pohonnya. Siapa yang menciptakan? Pertanyaannya pakai bahasa Arab. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita ini kecil jamaah. Tapi tidak sedikit dari kita ya membangkang dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah dibilang haram, dia tidak peduli, halal kata dia. Sama Allah dibilang jangan begini, dia buat tuh begitu. Ya. Padahal dia yang ciptakan Allah, dia yang ngasih rezeki Allah, dia yang memberi nikmat Allah, dia bisa hidup enak Allah yang kasih. Tapi zat yang pertama kali sama dia dilawan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, jika ditanya, bima arafta rabbak, kamu tahu Tuhanmu itu dari apa? Bukti bahwasanya Allah itu ada itu apa? Kalau kamu ditanya, jawab. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Bukti bahwasanya Allah itu ada adalah ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah yang barusan kita sebutkan yang dahsyat-dahsyat. Siapa yang bikin? Dulu Imam Abu Hanifah pernah berjumpa sama orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama Imam Abu Hanifah ditanya, begini aja coba, kamu bilang, ya Allah sudah ada. Sudah gini aja, sekarang Anda mau cerita sama kamu. Ada bahtera di sungai Dijlah. Bahteranya itu ngangkut barang sendiri, menurunkan barang sendiri, berangkat tanpa nahkoda, tidak ada awak kapalnya. Belum selesai Imam Abu Hanifah ngomong, langsung, tidak mungkin kata dia. Pasti ada yang ngatur, pasti ada yang setir, pasti ada yang angkut barangnya, pasti ada yang mengeluarkan. Ya sudah, bagaimana dunia ini berputar begitu sempurna, malam datang, siang keluar nanti gelap lagi, nanti ada musim hujan, nanti tumbuh buah ini, nanti tumbuh buah itu. Tidak ada yang ngatur kah? Tidak mungkin, kata Imam Abu Hanifah. Ya, bantahan kepada siapa? Mereka-mereka yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda adanya Allah adalah ayat-ayat Allah. Yang kita temui sekarang ternyata ayat-ayat itu sudah benar. Contoh lagi, dulu para jamaah sekalian, ada muktamar Persatuan Dokter Dunia. Itu ada di Prancis. Dokter ini membahas masalah kandungan. Ini dokter kandungan seluruh dunia kumpul, mau bahas manusia itu terbentuk dalam tubuh ibunya itu, di perut ibunya, tulang atau daging duluan. Ya, ribut muktamar, daging, tulang katanya. Tidak bisa, riset dulu, begini dulu. Ada satu dokter Mesir, diketawain sama dia. Antum ini bikin muktamar, cuman mau bahas ini. Ini sama Allah sudah dikasih tahu dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Gimana kata dia? Kok bisa iya? Kata Allah apa? Wa kasawnal idhama lahma. Dan kami selimuti tulang itu dengan apa? Daging. Berarti tulang dulu apa daging dulu? Tulang dulu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik apa? Pencipta. Kaget semua jemaah. Ya. Jadi muktamar itu sebenarnya bukan mau debat-debat.
Mereka itu mau ngasih tahu bahwasanya hasil riset kami selama ini itu menemukan bahwasanya tulang dulu baru apa? Daging. Diketawain sama orang Mesir itu, sama dokter Mesir. Ini dari dulu Anda sudah tahu, kata dia. Di Quran itu ada. Banyak dari mereka akhirnya masuk Islam. Ya. Bukti Allah tahu. Ayat Allah terjadi, jamaah. Marajal bahraini yaltaqiyan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada air laut yang tidak berjumpa airnya, padahal sama-sama lautnya. Tapi seakan-akan ada pembatasnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, dalam surat Ar-Rahman. Seakan-akan ada temboknya yang memisahkan. Subhanallah. Sekarang kita lihat di YouTube ada ternyata. Benar atau enggak, Pak? Pernah lihat videonya? Sini biru, sini agak coklat warnanya ya. Karena zat asinnya berbeda. Dia tidak bisa nyampur, beda. Jadi tidak ketemu itu. Dulu Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Bukankah ini tanda bahwasanya Allah itu ada? Dan tanda-tanda lainnya yang sangat dahsyat. Ya. Yang sekarang sama orang dibilang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, sama Allah sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Bukankah ini tanda kebesaran Allah? Bukankah ini tanda bahwasanya Allah itu ada? Ya. Jadi kalau ditanya kamu tahu dari mana? Bilang tahu dari ayat-ayat Allah. Dan dari makhluk-makhluk Allah yang sangat dahsyat, yang tidak mungkin akal ini bisa berpikir siapa yang ciptakan ini? Tidak mungkin, tidak ada yang ciptain, pasti ada yang menciptakan. Manusia saja sudah. Tidak usah kita lihat ikan paus, kita lihat ya yang dahsyat-dahsyat laut dan lain sebagainya, langit dan bumi yang sangat hebat. Tidak usah. Manusia aja dalam tubuh kita nih. Masuk virus, langsung antibodi bergerak. Ya. Dokter-dokter itu tahu betul bagaimana anatomi tubuh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk virus langsung panas badan. Warning, tanda ada virus masuk ke tubuh kamu. Kasih antibiotik. Cangkok ginjal bisa, tapi auto atau antibodi tubuhnya orang itu harus dilemahkan. Kenapa? Karena tubuh kita tahu ada barang lain masuk ke tubuh kita. Ini bukan punya kamu ini. Meskipun sudah dicari yang paling mirip, golongan darahnya, apa-apanya sudah diperiksa semua. Orang ini yang sama-sama kamu ginjalnya. Tapi tubuh kita itu tahu. Ini bukan punya kita. Bagaimana Allah ciptakan tubuh manusia. Ya. Dan yang lain-lain dari dahsyatnya. Mata kelilipan langsung ngeluarin apa? Air. Untuk supaya apa? Licin. Supaya keluar. Tidak perlu sama kita disemprot pakai air. Tidak perlu, cuma keluar sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita. Tapi sayang banyak dokter-dokter tidak sholat. Bahkan nyuruh murid-muridnya untuk jangan sholat. Ya. Padahal dia tahu betapa dahsyat Allah ciptakan tubuhnya manusia itu. Betapa hebat Allah ciptakan tubuhnya manusia ini. Lambung dengan segala ya, ada gas yang menghancurkan. Ya, mungkin dari kita pernah makan tulang, ketelan tulang tidak sengaja, hancur tulangnya di perut kita. Karena apa? Asam lambung. Asam yang sangat panas yang berbahaya itu masuk di perut sama kita, dibawa setiap hari tanpa kita merasakan panas. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, ya, pelajaran-pelajaran seperti ini yang harus terus sama kita diulang-ulang supaya kita semakin mantap dalam agama Islam ini. Tidak mudah kita diumbang-ambing sama syubhat. Tidak mudah kita diumbang-ambing sama omongan-omongan bohong orang-orang di luar sana. Apalagi zaman sekarang ada itu mama-mama ya. Inna makoli. Tahu jemaah? Ya, makoli ya. Dia bisa ngomong langsung sama Jibril, dia bisa larang malaikat mungkar dan nakir katanya, ya. Allah tanda tangan teken untuk melegalkan dia untuk apa dan untuk itu. Ya. Orang yang tidak belajar begini-begini tidak menutup kemungkinan lama-lama percaya sama orang-orang begitu. Tapi insya Allah orang yang belajar tidak mudah untuk ditipu seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di pembahasan kita tentang usul ats-tsalatsah. Dari pokok pembahasannya kita sudah masuk sekarang. Ya, kita akan bahas masalah ya, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan kita lanjutkan di pembahasan lainnya insyaallah dan di pertemuan yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan, fadhol. Kayaknya sudah banyak pertanyaan di sini.
Ustadz Afwan, bulan lalu saya tidak bisa datang karena harus menemani suami. Apakah ada rekamannya yang bisa saya lihat? Syukron, jazakallah khair. Kameramennya yang tahu ada atau tidak rekamannya. Ada rekamannya di YouTube. Di YouTube apa? Masjid At-Tabayun ya. Ya, bisa dilihat di YouTube Masjid At-Tabayun. YouTube Masjid At-Tabayun. Sudah Anda jawab langsung WhatsApp-nya ini. Taib. Lalu pertanyaan yang selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa inti sholat itu adalah doa. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bila setelah sholat kita tidak berdoa lagi, wirid dan lain-lain, apa hukumnya? Nah, yang dimaksud dengan inti sholat itu adalah doa, adalah kebanyakan di dalam sholat itu apa? Kita minta dan berdoa kepada Allah. Bukan berarti habis sholat kita tidak wirid, ya. Banyak orang habis sholat itu langsung angkat tangan gini doa, bukan. Mestinya habis sholat apa? Istighfar. Terus apa? Wirid, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Terus zikir, ya kan? 33, terus ditutup 1, ya kan? Begitu. Terus itu yang disunahkan sama Nabi, ya itu. Cuman kalau kita mungkin tidak sempat, ada shortcut, ada ya kalau kita lagi buru-buru misalkan, boleh ada riwayat yang bilang cukup 10 saja, ya. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, ya Allahu Akbar 10. Jangan terus kita buru-buru setiap hari jemaah. Ya, setiap hari akhirnya buru-buru ya, cuman 10 semua. Jadi ya, ini disunahkan. Jadi bukan berarti inti dari sholat doa maksudnya doa aja, bukan. Maksudnya sama kayak kata Rasulullah, al-hajju arafah, ya kan? Haji itu adalah apa? Arafah. Bukan berarti kita haji di Arafah aja, bukan. Kita ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, dan kita melakukan ibadah-ibadah lain, lempar jumroh, begitu. Cuman intinya apa? Arafah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati teman yang baru pulang berhaji, namun ia kembali kepada pekerjaan yang lama, yang pekerjaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, atau isinya melanggar syariat Islam, tidak berhijab, berpakaian seksi, bercampur laki-laki dan perempuan. Haruskah saya menasihati atau biarkan saja Ustadz? Karena saya sayang sekali dengan teman dan saya berharap dia kembali berjilbab kembali. Masya Allah. Ini niatnya baik, insya Allah sudah didapat pahala nih dengan niat ini ya. Yang kedua, nasihati temannya. Nasihati temannya. Jangan kita ini jadi orang, udahlah biarin. Jangan begitu. Mana amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiasakan hal-hal seperti ini dibiarkan. Bayangkan kalau semua orang di atas muka bumi ini lihat kemungkaran, diem. Bayangkan jadi apa atas muka bumi ini. Setan terus kerja 24 jam tidak berhenti. Kita yang tahu diem. Apa tidak tersesat semua? Bahkan mungkin besok anak kita yang kena imbasnya. Karena kita apa? Tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita sayang, tunjukkan kasih sayang kita kepada kawan kita. Kirimi surat, kirimi hadiah, ambil hatinya, ajak ya ke tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan lupa juga didoakan temannya semoga dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Hukum menutupi dinding dengan kain Ka'bah bergambar Ka'bah atau sejenis tapi tidak ada makhluk bernyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda tahu yang tidak boleh itu Ka'bah yang ditaruh di sejadah-sejadah itu, yang diinjak ya, itu tidak boleh. Itu beberapa ulama Anda membaca fatwanya, mereka melarang sejadah yang bergambar apa? Ka'bah. Ya, kenapa Ka'bah itu kiblat, jangan diinjak-injak. Adapun gambar ditaruh di dinding, wallahu a'lam, setahu ana boleh-boleh saja selama itu tidak dihinakan, ya. Boleh saja ditaruh dan selama tidak berkeyakinan aneh-aneh. Wah, masuk rumah lulus 3 kali dulu misalkan. Ya, tidak boleh kayak gitu. Ya. Atau gara-gara Ka'bah itu kiblat terus kita kalau mau doa ngadep ke Ka'bah itu poster itu gitu. Tidak boleh ya, sudah. Tidak usah aneh-aneh. Mau pasang itu ya boleh-boleh saja, cuman jangan dilebih-lebihkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, dari para bapak-bapak di sini ada yang mau ditanyakan? Tafadhol.
Tapi jika tidak ada ditanyakan, mungkin Anda cukupkan sampai di sini pengajiannya. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ini disampaikan bermanfaat untuk Anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Hadza wallahu alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.